Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vlog Marifat Bisnis, salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koleksi kayu Kaboa Sancang. Ini adalah foto di mana tempat tinggal kayu Kaboa Sancang. Ini adalah kayu-kayu Kaboa Sancang yang difoto oleh tim Marifat Bisnis yang ada di sekitar Sancang sana. Marifat Bisnis itu bekerja sama dengan para pemburu-pemburu kayu bertuah dan kadang-kadang kami juga hadir di sana. Nah, Kaboa Sancang ini, kayu sancang ini sebenarnya kayu sejenis yang tumbuh di muara di tepi laut, yaitu sejenis bakau. Kayu sancang ini memiliki kelebihan yang khusus karena tuah khususnya, karena dia mengandung tuah spesial, yaitu tuah maung sancang. Maung itu harimau, maung sancang, sehingga dengan wibawa karakter harimau itu sangat elegan di kalangan peminat tentang kayu Kaboa Sancang ini. Sering diceritakan bahwa Kaboa Sancang itu adalah menjadi saksi utama perjanjian antara Kian Santang dengan Prabu Siliwangi. Kemudian dalam ketika itu sambil memegang sepotong kayu Kaboa, Prabu Siliwangi menyatakan kepada Ki Santang bahwa dirinya tidak akan dapat mengikuti ajakan Ki Santang karena akan ngahian lenyap tanpa bekas bersama anak buahnya yang setia. Nah, disinilah Prabu Siliwangi menghilang dan konon ditandai dengan harimau putih sering menjelma dalam beberapa hal. Nah, disinilah mistis Kaboa Sancang yang juga tidak kalah hebatnya dengan kayu-kayu yang lain yang memiliki mistis seperti kayu Dewandaru, kayu Nagasari yang dari naga. Jadi Nagasari identik dengan naga, kalau Kaboa Sancang itu identik dengan harimau tuahnya. Sehingga para mistis, para penggemar, para pegiat, para kolektor ini adalah bagian daripada kekayaan budaya Indonesia dan seni yang ada di Indonesia. Antara mistis, nyata, dan realitas itu adalah bagian daripada kelengkapan, bagian daripada pluralisme dalam seni dan budaya begitu. Jadi kayu bertuah dan kayu langka ini adalah bagian daripada seni Indonesia, budaya Indonesia. Nah, Marifat Bisnis dalam menyikapi kali ini, cerita-cerita seperti ini, ia juga sangat percaya sekali. Yaitu kepercayaan dalam arti bukan sebagai iman, tapi ini adalah cerita-cerita yang menurut saya nyata. Kenapa nyata? Karena itu adalah bagian daripada gaib. Dan kebenaran dari mitos seperti ini itu adalah bukan sesuatu yang khayalan, tetapi adalah sesuatu yang nyata karena menggabungkan antara alam gaib yaitu alam jin. Tentu kalau dibilang orang memiliki tongkat kayu Kaboa Sancang dan kemudian menjelma harimau dan seterusnya, itu adalah jin yang menjelma di dalamnya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita sebagai muslim ya khususnya, tentu tingkat mitisnya yang begitu kuat ini adalah sesuatu kelebihan yang bukan diimani, tetapi sesuatu ini bisa dipercaya, bukan berarti iman ya. Kita beriman kepada sesuatu yang gaib itu memang wajib, tetapi meyakini ini sebagai kekuatan itu boleh, tetapi ini harus didasarkan kepada iman kita kepada Allah bahwa itu adalah perbuatan daripada jin yang menyerupainya. Tidak terlepas juga karena apa? Bagaimanapun manusia itu kan ada sisi jin, itu bukan berarti jin khayalan, itu bisa jadi memang beneran. Karena antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang itu kan orang sakti, dan apalagi orang sakti seperti dia itu dikawal ribuan sampai jutaan jin. Bahkan di dalam diri kita manusia biasa itu juga ada unsur jin, unsur setan, unsur apina, unsur jin sakti, jin muslim itu Kian Santang dan
Prabu Siliwangi tentu sudah meninggal, tapi jin-jin ini nggak bisa meninggal. Nah, inilah yang menjelma ke dalam kayu-kayu Kabuwa yang diambil atau digunakan oleh para kolektor. Tentu ketika dibawa rumah, kayu ini akan mampu memiliki kekuatan mistisnya, tuahnya itu bisa keluar harimau untuk menjaga, untuk keselamatan dan seterusnya. Itu hal-hal yang masuk akal. Tentu ini adalah bagian daripada jin. Nah, kalau marifat bisnis bukan berarti tidak boleh mempercayai jin, karena boleh kita bersahabat. Menurut saya juga bukan bersahabat sama jin, bukan bersahabat dengan jin tidak boleh. Menurut saya boleh, tetapi seberapa besar kita mampu. Nah, seberapa besar kita mampu memegang amanah itu. Jadi memang janganlah kita tidak perlu melakukan ini sebagai kekuatan ya, tapi sebagai seni. Menurut saya sebagai seni budaya yang ada nilai magis dan mistisnya kuat. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita akan kufur kalau mempercayai kekuatan gaib. Kekuatan gaib itu sebagai kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah. Nah, inilah marifat bisnis dalam bersikap juga bagaimana memanfaatkan peranan gaib di dalam mistis ini begitu. Jadi mistis itu adalah sesuatu yang menarik ya. Marifat bisnis hobi dan unik ada dalam perjalanan spiritual seperti ini, karena ini adalah bagian daripada seni dan budaya. Jadi jelas sudah bahwa kemunculan kepada tongkat itu adalah jelmaan jin-jin yang setia atau yang menyertai pada Prabu Siliwangi saat itu, yang saat ini tentu belum mati. Nah, ini tentang mistis Kabuwa Sancang yang luar biasa dengan maunya, yaitu maung sancang, harimau sancang. Terkait sama seni dan budaya, marifat bisnis juga mengkoleksi kayu-kayu ini dari tim-tim yang ada di Sancang sana. Ini kami kelola menjadi bahan seni, menjadi tasbih, menjadi kalung, menjadi gelang. Tentu ini asli karena memang didapatkan dari sana, dari orang-orang yang ada di sekitar sana yang sudah biasa marifat bisnis selangganan. Ini adalah koleksi-koleksi marifat bisnis yang dikirim dari Sancang sana. Jadi bisa dilihat di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Produk ini kami jual dalam bentuk gelang, dalam bentuk kalung, liontin. Memang stok tidak banyak dan sangat terbatas karena Kabuwa Sancang ini juga langka, juga susah diburunya karena jauh dari tempatnya begitu. Harganya juga luar biasa mahal. Karakter karunya memang ulet tipis ya, seperti bakau lah. Bakau itu ulet tipis, ulet ringan dan tidak tenggelam ya. Tapi ada yang galihnya super yang umurnya mungkin ratusan tahun itu tenggelam juga gitu. Marifat bisnis belum ada koleksi yang galihnya tenggelam juga ada. Biasanya warnanya itu merah muda, kayak merah tua kayak secang begitu. Ada juga yang kalau yang putih-putih itu ya loreng-loreng begitu. Memang itulah karakter daripada Kabuwa Sancang. Ini bentuk tongkat ya, bentuk tongkat alami yang didapat dari sana. Nah, tapi tongkat ini sudah terjual. Ini koleksi-koleksi tongkat yang sudah terjual. Tetapi sisa-sisa yang terkecil kebanyakan marifat bisnis menjadi tasbih. Nah, ini adalah koleksi-koleksi kayu Kabuwa Sancang dari tim marifat bisnis. Nah, ini di model tasbih begini, barangnya masih ada ya, Tentu kami marifat bisnis sebagai sentral industri handicraft ini kami buat untuk premium class ya. Jadi memang tasbih ini premium class dengan kualitas yang terbaik kayu Kabuwa Sancang ini. Ini memiliki tuah yang sama ketika ini dilakukan wirid atau doa-doa juga bisa mudahlah mengeluarkan harimau yang seperti itu atau untuk menjaga, untuk benteng. Tetapi bagaimanapun tetap semua itu adalah kekuatan sesuatu yang dari Allah. Jadi harus sesuatu yang dari Allah, jangan sampai kita mempercayai kepada jinnya atau gaibnya, tapi mintalah kepada Allah bahwa itu sesuatu yang diberikan kepada kita untuk menampilkan energi-energi gaib yang ada di dalam kayu Kabuwa. Sebenarnya semua kayu-kayu mitos, kayu-kayu bermistis itu Kabuwa, Nogosari, Setigi, Diwadaru, Lotrok, Aji Winong dan semuanya itu mampu dipanggil hatam-hatamnya.
karena semua kayu itu ada khadamnya. Bahkan energi yang terbaik itu memang dari khadam malaikat ya. Tapi memang tidak mudah untuk mendapatkan energi gaib daripada kayu yang khadamnya itu malaikat. Tentu harus melakukan proses dikir-dikir yang baik, dikir-dikir yang luar biasa, dikir-dikir yang lurus. Nah, inilah koleksi-koleksi dari kayu Kabuwa Sancang yang diproduksi oleh tim Marifat Bisnis. Ini ringan kayu ini yang putih ini ringan ya. Nah, yang putih ini ringan, kayunya ya ada lorengnya, ada loreng-lorengnya begini. Inilah persembahan dari kami. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.